Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita merenungkan tentang sesuatu yang menarik adalah persoalan harapan. Ada orang yang suka punya harapan besar tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Orang ini akan kecewa. Tetapi yang paling mengerikan saat dia kecewa dengan Tuhan. Tetapi ada yang kedua, ketika dia mendengarkan khotbah yang PHP, yaitu khotbah pemberi harapan palsu. Berapa banyak orang suka berkhotbah seperti ini, bukan? Ada 3 hal yang kita akan dapatkan saat ini. Mengapa orang suka khotbah yang pemberi harapan palsu atau PHP? Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Timotius, yaitu dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga yang berkata sebagai berikut. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dalam surat Timotius yang kedua ini adalah lanjutan dari surat Timotius yang pertama, di mana Paulus memberikan kekuatan atau semangat atau dorongan atau dukungan kepada seorang anak muda bernama Timotius saat dia dipercaya untuk menggembalakan satu jemaat di kota Efesus. Di dalam bagian ini ternyata Paulus sedang memberikan petunjuk bahwasanya ada banyak orang yang suka memberikan wejangan atau nasihat atau ceramah yang sifatnya adalah pemberi harapan palsu. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari pada saat ini. Saya berikan singkatan menjadi 3S. Yang pertama, mengapa orang suka khotbah yang PHP, pemberi harapan palsu? Karena sudah dinubuatkan, dikatakan di situ, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Rasul Paulus sudah tahu, sudah mendeteksi, melihat bahwasannya ada banyak ajaran tidak sehat yang sedang berkembang beredar saat Timotius melayani di kota Efesus ini. Karena itu, ketika seseorang sudah tidak suka lagi dengan ajaran-ajaran yang sehat, maka dia gampang sekali dibingungkan, dikecohkan, dibuat kepalanya pusing. Manakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, manakah yang bukan dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau seseorang tidak suka lagi dengan ajaran yang sehat, maka dia gampang sekali menerima ajaran yang palsu. Dan berapa banyak ajaran yang palsu itu penuh dengan harapan-harapan yang palsu. Ajaran sehat ada khotbah tentang pengharapan, tetapi persoalannya adalah pengharapan yang harus dibangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, mengapa orang suka khotbah PHP? Dikatakan di dalam teks itu tadi lanjutannya berkata, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Yang kedua, mengapa orang suka khotbah PHP? Karena sesuai selera. Orang kalau mau makan tidak lagi selera, maka dia akan mencari makanan yang cocok dengan seleranya. Contoh orang yang menuju kepada suatu sakit, entah itu flu, entah pilek, badan tidak enak, akan cari makanan supaya dia bisa makan harus sesuai dengan seleranya. Kalau kita cari pasangan, harus pasangan yang sesuai dengan seleranya. Kadang-kadang firman Tuhan tidak lagi ditaati, yang penting seleranya dipuaskan. Demikian juga dengan firman Tuhan. Berapa banyak kita suka meletakkan telinga kita dengan ajaran yang tidak sehat, karena itu sesuai dengan selera. Kalau khotbah itu sudah menegur tentang dosa, kesalahan, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, nanti akan ada hukuman dari Tuhan, itu akan ditinggalkan oleh pendengar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan selera. Hari ini orang tidak suka dengan firman, kecuali memanfaatkan firman. Berapa banyak sesungguhnya orang tidak suka dengan Tuhan, tetapi memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan perut mereka sendiri, untuk menyenangkan pikiran mereka sendiri. Dan di dalam hal ini, maka Paulus sudah tahu mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Mereka suka diajar, tetapi dengan ajaran sesuai dengan seleranya. Suka mendengar, tetapi suka mendengar yang sesuai untuk memuaskan dirinya.
Yang ketiga, mengapa orang suka khotbah PHP? Karena senangkan telinga. Kalimat selanjutnya berkata, menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Orang suka senangkan telinga, itu akan membuat dia terpuaskan. Cerita-cerita yang menyenangkan telinga akan membuat dia termotivasi. Orang yang mendapatkan sesuatu informasi yang bagus meskipun salah, itu membuat dia seakan punya harapan. Itu tidak salah jikalau tidak membesar-besarkan atau mengarang sendiri apa yang sudah dimaksudkan oleh firman. Tetapi jikalau menyenangkan telinga itu melupakan, merendahkan, tidak lagi menghormati Tuhan demi untuk supaya orang itu bisa disenangkan, maka hati-hati, jangan-jangan kita suka khotbah yang sifatnya PHP, pemberi harapan palsu. Khotbah seperti ini akan membuat orang itu tidak lagi dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia mementingkan kepentingannya sendiri. Yang penting dia mendapatkan berkat, yang penting dia sehat, yang penting dia makmur, yang penting dia sukacita, yang penting dia berhasil. Tidak peduli caranya, tidak peduli apakah itu melawan firman atau tidak. Yang penting dia mendapatkan jalan keluar untuk masalahnya. Segala cara bisa dia lakukan. Ada 3 hal hari ini yang bisa kita pikirkan baik-baik. Mengapa ada orang suka khotbah PHP? Pertama, karena sudah dinubuatkan. Yang kedua, mengapa orang suka khotbah PHP? Karena sesuai dengan seleranya. Yang ketiga, mengapa orang suka dengan khotbah PHP? Karena itu senangkan telinga. Salam hati gembira.